Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resum materi UTS Ekonomi Makro Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Mahdi Tiara, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas 5 materi, yaitu sistem ekonomi Islam, peran pemerintah dalam ekonomi, uang dalam ekonomi, serta kebijakan moneter. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dikutip dari Wikipedia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Selanjutnya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kuasa penuh dan sangat dominan terhadap kegiatan perekonomiannya. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menggunakan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam dan di mana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Prinsip-prinsipnya ada tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Dan keunggulan dari sistem ekonomi Islam sendiri yaitu menggunakan moral dan etika. Dalam ekonomi Islam itu menggunakan moral dan etika. Ekonomi Islam sendiri mengajarkan untuk tidak cepat puas dalam memenuhi kebutuhan sendiri saja. Di dalam sistem ini juga terdapat norma yang harus ditaati oleh para pelaku ekonomi. Selanjutnya, berdasar pada keadilan, sistem ekonomi Islam memiliki asas utama yang wajib dipatuhi dan dijalankan, yaitu keadilan. Dalam Islam terdapat fungsional untuk menciptakan dan kesejahteraan ekonomi. Yang terakhir adalah kebebasan dalam mengambil keputusan. Keunggulan sistem ekonomi selanjutnya adalah sistem ini, di mana kebebasan mengambil suatu keputusan yang mengacu pada nilai-nilai tauhid. Selanjutnya, peran pemerintah dalam ekonomi. Fungsi pemerintah yaitu memiliki fungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi stabilisasi yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, ataupun telepon. Yang terakhir adalah fungsi distribusi, di mana fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya, peran pemerintah dalam ekonomi yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Selanjutnya, uang dalam ekonomi. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai seperti pada kertas atau logam. Uang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa. Fungsi uang sendiri yaitu sebagai alat tukar atau medium of exchange, sebagai satuan hitung, sebagai alat penyimpanan nilai, sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya seperti uang kertas dan uang giral, berdasarkan bahannya yang terbagi menjadi uang logam dan uang kertas. Berdasarkan kawasannya terbagi menjadi uang lokal, uang regional, dan uang internasional, dan terbagi berdasarkan nilainya yaitu bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Selanjutnya, materi kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian itu meningkat. Wujud dari jenis kebijakan ini yaitu melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Selanjutnya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang dimana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Selanjutnya, contoh kebijakan moneter di Indonesia, yaitu pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia, penyediaan fasilitas overdraft, penerbitan surat utang negara, serta program intervensi rupiah. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang kelima materi tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.